Kalau Iran benar-benar menyerang, dunia bisa berubah dalam semalam. Bukan cuma soal rudal atau jet tempur, tapi soal ekonomi global, diplomasi internasional, dan bahkan kemungkinan pecahnya Perang Dunia Baru. Tapi, apa benar seburuk itu? Tenang, di video ini akan kita bahas. Yuk, kita mulai. Siapa sebenarnya Iran? Iran bukan negara kecil. Populasinya lebih dari 90 juta orang. Luas wilayahnya 4 kali lebih besar dari Jerman. Dan yang paling penting, negara ini punya kekuatan militer besar, sekutu berpengaruh, dan sejarah ribuan tahun sebagai pusat peradaban Persia. Militer Iran punya lebih dari 600.000 personel aktif, rudal balistik jarak menengah, dan pasukan elit seperti Garda Revolusi Islam atau IRGC yang loyal sepenuhnya ke pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Dan jangan lupa, Iran punya pengaruh besar di negara lain lewat kelompok-kelompok proksi seperti Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Irak, Houthi di Yaman, hingga Hamas di Palestina. Jadi, kalau Iran benar-benar menyerang, bukan cuma Iran yang bergerak. Pertanyaan utama, siapa target pertama? Jawaban yang paling realistis, tentu saja Israel. Iran dan Israel sudah lama bersitegang. Mereka nggak pernah benar-benar perang langsung, tapi saling serang lewat proksi, siber, dan intelijen. Kalau Iran memutuskan untuk menyerang langsung, skenarionya bisa berupa serangan rudal ke wilayah Israel, serangan drone kamikaze ke pangkalan militer atau fasilitas nuklir Israel, atau bantuan besar-besaran ke Hizbullah dan Hamas untuk menyerbu dari utara dan selatan. Dampaknya, Israel hampir pasti membalas dengan kekuatan penuh. Negeri itu punya militer modern, sistem pertahanan rudal Iron Dome, dan kemampuan nuklir yang enggak pernah mereka akui secara resmi. Tapi semua orang tahu Israel punya senjata nuklir, dan itu bikin situasi jadi makin rumit. Serangan Iran ke Israel hampir pasti akan memicu reaksi dari negara-negara barat. Amerika Serikat misalnya. Mereka punya aliansi kuat dengan Israel, pangkalan militer di Timur Tengah, dan kepentingan besar di kawasan. Kalau Iran menyerang, Amerika hampir pasti terlibat. Nggak cuma secara militer, tapi juga secara ekonomi dan diplomatik. Dan disinilah efek domino mulai kelihatan. NATO bisa terdorong ikut campur. Inggris, Prancis, Jerman mungkin mendukung Amerika dan Israel. Sementara Rusia dan Cina, mereka kemungkinan akan mengambil posisi netral aktif, nggak dukung terang-terangan, tapi tetap bantu Iran dari balik layar. Tapi kalau Korea Utara, bagaimana menurutmu? Konflik Iran bisa dengan cepat menyebar ke seluruh kawasan. Bayangkan, milisi Syiah di Irak menyerang pangkalan Al-Sisi, Houthi di Yaman, meluncurkan rudal ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Hizbullah menyerang dari Lebanon, dan protes besar-besaran pecah di seluruh dunia Muslim. Arab Saudi dan negara-negara Teluk akan berada di posisi sulit. Mereka musuh lama Iran, tapi mereka juga nggak mau negaranya jadi medan perang. Beberapa negara mungkin mencoba jadi penengah, tapi kalau konflik terlalu cepat membesar, semua bisa terseret. Nah, sekarang kita lihat efeknya secara global. Iran terletak di dekat Selat Hormuz. Jalur laut penting tempat 20% minyak dunia lewat tiap hari. Kalau Iran memutuskan memblokir selat ini, harga minyak bisa melonjak gila-gilaan. Bayangkan saja, minyak naik ke $200 per barel, harga BBM naik, inflasi global, dan resesi mengintai. Kemudian efek terhadap pasar global. Investor bakal panik, saham anjlok, emas naik, dan kripto bisa jadi melambung tinggi. Maskapai membatalkan penerbangan, turisme ke Timur Tengah anjlok,
Bandara internasional diperketat. Semua jadi lebih mahal dan lebih rumit. Media global akan fokus penuh ke konflik ini. Opini publik terbelah. Protes terjadi di mana-mana. Bahkan bisa memicu kerusuhan domestik di negara-negara besar. Lalu apakah Perang Dunia III bisa terjadi? Pertanyaan paling menakutkan, apakah ini bisa jadi awal Perang Dunia III? Jawabannya, bisa iya, bisa tidak. Kalau negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, China, Israel, dan negara-negara NATO semua masuk ke dalam konflik aktif, maka skenario ini sangat mungkin. Tapi dunia juga sudah belajar dari sejarah. Semua pihak, meskipun saling bermusuhan, pasti akan berusaha menahan diri untuk menghindari kehancuran total. Konflik besar bisa terjadi, tapi mungkin dalam bentuk perang terbatas, perang siber, dan perang proksi. Bukan perang dunia skala penuh, tapi tetap saja korban bisa ratusan ribu, bahkan jutaan, baik sipil maupun militer. Apakah Iran benar-benar mau menyerang dalam skala besar? Sampai saat ini, Iran lebih suka perang lewat proksi dan diplomasi keras, seperti menembakkan ratusan drone beberapa hari lalu. Tapi, dalam dunia politik, segalanya bisa berubah cepat. Misalnya, kalau ada provokasi dari kelompok luar atau perubahan politik internal, kepemimpinan Iran juga sedang berada dalam tekanan besar, baik dari dalam negeri maupun luar. Jadi, meskipun kecil kemungkinan Iran menyerang langsung, tetap ada risiko. Apa yang harus dunia lakukan? Yang dibutuhkan dunia sekarang adalah diplomasi, bukan peluru. Konflik ini hanya bisa dicegah lewat negosiasi damai, tekanan politik, dan kompromi yang sulit. Selama semua pihak mau bicara, masih ada harapan. Tapi jika ego dan dendam menang, maka yang menderita adalah rakyat biasa, bukan pemimpin, bukan jenderal, bukan politisi. Jadi, kalau Iran benar-benar menyerang, dunia nggak akan sama lagi. Semua bisa berubah dalam hitungan jam. Peta politik, ekonomi, keamanan, bahkan cara kita hidup. Tapi kita juga percaya, selama ada suara yang mendorong damai, termasuk dari orang biasa seperti kita, masih ada harapan untuk menghindari kehancuran. Semoga skenario ini cuma jadi pembahasan dan nggak pernah jadi kenyataan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan bom nuklir Iran? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan video-video edukatif seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.